Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang duduk di halaman rumahnya, menikmati udara pagi yang segar. Tiba-tiba, seorang perempuan datang tergopoh-gopoh ke arah rumah Abu Nawas. Perempuan itu menangis terseduh-seduh, wajahnya penuh dengan kesedihan yang mendalam. Abu Nawas yang melihat kedatangannya segera berdiri dan menyambutnya dengan penuh perhatian. Assalamualaikum wahai ibu yang dirahmati Allah, sapa Abu Nawas dengan lembut. Ada apa gerangan yang membuatmu begitu sedih dan menangis seperti ini? Waalaikumsalam wahai Tuan Abu Nawas, jawab perempuan itu sambil terisak-isak. Suamiku Tuan, suamiku sedang sakit parah. Batuknya tak kunjung sembuh. Aku sudah mencoba segala cara, mendatangi tabib dan dukun yang tersohor di seluruh negeri ini, tapi tak satu pun yang berhasil menyembuhkannya. Tolonglah Tuan Abu Nawas, bagaimana caranya agar batuk suamiku bisa reda? Abu Nawas mengerutkan keningnya, berpikir sejenak. Kemudian dengan senyum penuh keyakinan, dia mengambil segelas air putih dari dalam rumahnya dan memberikannya kepada perempuan tersebut. Minumkan air ini kepada suamimu, kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Perempuan itu memandang segelas air putih tersebut dengan ragu. Apakah hanya dengan air putih ini batuk suamiku bisa sembuh Tuan? Tanyanya. Pasti sembuh, jawab Abu Nawas tanpa ragu. Perempuan itu yang sangat putus asa akhirnya mengambil air itu sambil membungkuk-bungkuk tanda terima kasih. Dia bergegas pulang ke rumahnya dan langsung meminumkan air tersebut kepada suaminya yang sedang terbaring lemah di tempat tidur. Beberapa minggu kemudian, perempuan itu datang lagi ke rumah Abu Nawas. Namun, kali ini dia tidak datang dengan air mata, melainkan dengan kemarahan yang meluap-luap. Wajahnya memerah dan suaranya bergetar saat dia mulai memarahi Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, kau pembohong dan licik, teriak perempuan itu dengan suara lantang. Setelah menghabiskan air pemberianmu, bukannya suamiku sehat kembali, malah dia meninggal dunia. Bagaimana kau bisa menipuku seperti ini? Abu Nawas terdiam sejenak, mendengarkan dengan sabar semua amarah yang dilontarkan oleh perempuan itu. Setelah perempuan itu kehabisan kata-kata dan mulai tenang, Abu Nawas akhirnya angkat bicara. Apakah marahnya sudah selesai, Bu? Tanya Abu Nawas dengan tenang. Perempuan itu hanya mengangguk, masih terlihat emosi, namun dia mulai kelelahan. Maaf Bu, lanjut Abu Nawas, soal mati itu bukanlah urusan saya, sebab ajal berada di tangan Tuhan. Saya hanya menyatakan bahwa dengan minum air yang saya berikan, penyakit batuk suamimu pasti sembuh. Dan itulah yang terjadi. Tapi kenyataannya suamiku meninggal dunia, kata perempuan itu dengan penuh emosi. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa batuknya sembuh? Sabar dulu Bu, kata Abu Nawas dengan bijak. Izinkan saya bertanya, setelah suami ibu meninggal, apakah dia masih batuk? Perempuan itu terdiam, memikirkan pertanyaan Abu Nawas. Tidak, jawabnya akhirnya. Mana ada orang mati yang masih bisa batuk? Nah, itulah maksud saya Bu, kata Abu Nawas dengan senyum penuh keyakinan. Batuk suamimu sudah sembuh bukan? Kalau soal meninggalnya, itu adalah takdir dari Tuhan yang tidak bisa kita cegah. Begitulah akhir dari hidup setiap insan. Saya, ibu, kita semua pada akhirnya akan meninggal dunia. Bagaimana pula seorang Abu Nawas dapat mencegah kematian jika itu sudah menjadi ketentuan Tuhan? Perempuan itu terdiam sejenak, mencerna kata-kata Abu Nawas. Meskipun awalnya dia datang dengan penuh kemarahan, kini dia mulai menyadari kebijaksanaan di balik kata-kata Abu Nawas. Dia merasa malu atas kemarahannya tadi, namun juga tidak bisa menahan senyum karena kelicikan dan kecerikan Abu Nawas yang luar biasa. Akhirnya perempuan itu menghela napas panjang dan senyum kecil pun muncul di wajahnya. Tuan Abu Nawas, katanya, kau memang licik, tapi aku tidak bisa menyangkal bahwa apa yang kau katakan benar. Batuk suamiku memang sudah sembuh, meskipun kini dia sudah tiada. Abu Nawas tertawa kecil.
Begitulah hidup, Bu. Kadang-kadang kita tidak bisa mendapatkan semua yang kita inginkan, tapi selalu ada pelajaran yang bisa kita petik. Semoga ibu bisa menerima takdir dengan lapang dada. Perempuan itu mengangguk pelan, merasa lebih tenang. Dia kemudian pamit dari rumah Abu Nawas dan pulang dengan perasaan yang lebih ringan. Setelah perempuan itu pergi, Abu Nawas kembali duduk di halaman rumahnya. Dia memandang langit yang cerah sambil tersenyum. Baginya, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, dan setiap masalah juga bisa menjadi sumber pelajaran. Bahkan jika solusinya sedikit tidak konvensional seperti yang baru saja dia lakukan. Betapa misteriusnya hidup ini, pikir Abu Nawas. Kadang-kadang untuk menyelesaikan satu masalah, kita harus berpikir di luar kebiasaan. Dan kadang-kadang jawaban yang kita cari sudah ada di depan mata, hanya saja kita tidak menyadarinya. Dan dengan pemikiran itu, Abu Nawas melanjutkan harinya, siap untuk menghadapi tantangan berikutnya yang mungkin akan datang mengetuk pintu rumahnya kapan saja. Karena di dalam hidupnya tidak ada satu hari pun yang bisa dianggap biasa. Kisah selanjutnya. Abu Nawas didatangi oleh Abu Jahil yang terkenal pelit itu. Abu Jahil menjelaskan tujuan kedatangannya. Ia ingin meminjam 100 dinar. Tentu Abu Nawas terkejut mendengarnya. Dari mana aku mendapat uang sebanyak itu, Abu Jahil? Tahu sendiri kan kamu, rumahku aja jelek begini, kata Abu Nawas. Tolonglah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada uang. Pinjami akulah, Abu Nawas. Sebulan nanti aku balikin, pinta Abu Jahil dengan merengek. Awalnya Abu Nawas tidak mengabulkan permintaan Abu Jahil itu. Namun karena terus-menerus didesak Abu Jahil, akhirnya tidak bisa menolaknya. Tapi kamu janji sebulan balikin, kata Abu Nawas mengingatkan. Iya, aku berjanji Abu Nawas. Lagian bulan depan kebunku panen, aku pasti akan mengembalikan uang ini, jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uangnya. Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen dan hasil panennya melimpah ruah. Ah, payah ini Abu Jahil. Omongannya gak bisa dipegang, batin Abu Nawas. Tetapi karena membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. Bagaimana dengan janjimu Abu Jahil? Katanya sebulan mau dibalikin, kata Abu Nawas. Tapi aneh bin ajaib, Abu Jahil malah menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya karena dia beralasan uangnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. Jangan khawatir Abu Nawas, bulan depan pasti akan aku lunasi, kata Abu Jahil. Mendengar jawaban Abu Jahil, Abu Nawas sangat kecewa. Tapi mau bagaimana lagi? Dengan terpaksa dan kecewa, Abu Nawas pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar yang sangat membagongkan. Kabar itu bahkan membuat Abu Nawas geram. Si pelit Abu Jahil itu malah sering mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya. Mendengar hal itu, tentu Abu Nawas menjadi emosi. Kurang ajar, katanya gak punya uang, tapi malah sering pesta, kerutuk Abu Nawas. Dari situlah Abu Nawas menyadari bahwa Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya dengan beribu-ribu alasan. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide untuk mengerjai si Abu Jahil. Keesokan harinya Abu Nawas pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. Loh, kamu kok datang lagi sih Abu Nawas? Aku kan sudah bilang kemarin, ngelunasinya bulan depan, kata Abu Jahil. Oh, tenang Abu Jahil, jangan salah paham dulu. Aku kesini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu dengan orang pintar. Mau apa enggak kamu? Jawab Abu Nawas. Ada perlu apa memangnya ketemu orang pintar? Tanya Abu Jahil penasaran. Ini Abu Jahil, di desa seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita jadi kaya. Nah, aku ingin mencobanya. Siapa tahu kan aku jadi orang kaya, jawab Abu Nawas.
Wah, yang benar Abu Nawas. Baiklah, aku ikut. Aku juga ingin dong jadi orang kaya, kata Abu Jahil kegirangan mendengar adanya tawaran dukun pesugihan tersebut. Dan singkat cerita, di rumah dukun pesugihan tersebut setelah memanggil keduanya, dukun itu bertanya, "Mau apa kalian kesini?" Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya dengan cara instan. "Oh, itu mudah, tapi ada syaratnya," kata sang dukun. "Apa syaratnya Tuan?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada tumbalnya. Tapi jangan khawatir, tumbalnya tidak harus dari keluarga kok. Orang lain juga bisa ditumbalkan. Tapi orang lain itu orang yang ada kaitannya dengan hartamu," jawab sang dukun. "Maksudnya gimana Tuan? Aku belum paham," tanya Abu Nawas lagi. "Ya, misalnya teman atau siapapun lah yang berhutang kepadamu. Orang itu bisa dijadikan tumbal meskipun dia bukan anggota keluargamu." "Lah, gimana kalau orang itu tidak mau ditumbalkan?" tanya Abu Nawas. "Oh, enggak masalah. Kamu tidak perlu meminta izin kepada orang itu. Nanti ia akan jadi tumbal tanpa ia sadari. Pokoknya tahu-tahu dia nanti mati dengan cara mengerikan," kata sang dukun menjelaskan. "Oh, begitu. Baiklah. Aku setuju Tuan," jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa akan ditumbalkan langsung gemeteran. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual tengah malam. Setelah kembali dari rumah si dukun, di tengah jalan tiba-tiba Abu Nawas berkata, "Abu Jahil, uangku yang kemarin 100 dinar gak usah dikembaliin. Aku ikhlas kok Abu Jahil." Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. "Waduh, jangan dong Abu Nawas. Aku janji nyampe rumah langsung aku balikin uangmu ya Abu Nawas," kata Abu Jahil dengan ketakutan. "Loh, katanya kemarin kamu gak punya uang," koda Abu Nawas. "Aku masih ada uang kok Abu Nawas." "Bener, aku masih ada uang. Pokoknya nanti nyampe rumah langsung aku lunasin semuanya Abu Nawas," kata Abu Jahil. Akhirnya ketika sampai di rumah, Abu Jahil langsung melunasi hutangnya kepada Abu Nawas di hari itu juga sejumlah 100 dinar. Dan selidik punya selidik, ternyata dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut agar Abu Jahil langsung melunasi hutangnya. Cerdas sekali bukan si Abu Nawas ini? Terima kasih sudah menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.